kita telat aja ya. Sholat itu sudah waktunya kok diundur-undur terus. Itu celaka. Apalagi yang tidak sholat. Ya, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Coba, celakalah orang-orang yang sholat. Ya, yang mana di dalam sholatnya itu lalai. Ternyata dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud sahun di situ orang yang mengulur-ngulur waktunya sholat. Misalnya jam 11 atau jam 12 sudah duhur. Tapi dia tetap bekerja, ya tetap aktivitasnya dijalanin. Sehingga waktunya hampir selesai. Waktu sholat duhur itu hampir habis. Itu sahun di situ. Celaka. Gitu loh ya. Ada lagi yang mengatakan sahun di situ sholatnya orang munafik. Orang munafik itu ketika sholat waktunya dia tetap aja. Ya, mengakhirkan waktunya. Baru ketika waktunya sudah mau habis, waduh, saya belum sholat ini. Nah, itu sholatnya orang munafik. Kenapa kok disebut sholatnya munafik? Karena orang munafik itu ketika dia melakukan ibadah malas-malasan. Karena memang dia itu munafik gitu. Sehingga walaupun kita muslim, kalau kita mengulur-ngulur waktunya sholat, itu dikatakan munafik. Nah, yang tidak sholat, maka ancamannya neraka sakor. Masalah kakum bisakor itu ya. Apa jawaban di situ ayat setelahnya? Lam nakum minal musallin. Artinya gini, kenapa kamu dimasukkan ke neraka sakor? Jawabannya apa? Orang nanti di neraka itu, di akhirat. Kami tidak melakukan sholat. Gitu. Nah, makanya dalam hadis yang lain, perbedaan muslim dengan kafir, tarkus sholat. Gitu. Ada garis di tengah-tengah antara orang Islam dengan orang kafir. Ada garis di tengah. Apa? Yaitu meninggalkan sholat. Kalau muslim berarti sholat. Kalau tidak muslim berarti tidak sholat. Jadi orang muslim itu, Islam itu bukan cuma nama. Saya Islam, percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan dan mentuhankan Allah. Bukan cuma itu Islam itu. Tapi mengerjakan rukun-rukunnya. Sama dengan gini. Orang perempuan ya kalau ke pasar beli tongkol. Tidak ada kepalanya. Atau buntutnya hilang separuh. Apakah mau? Wong tidak sempurna. Islam juga gitu. Rukunnya Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, ya puasa, haji, zakat. Gitu tuh. Terus kita hilangkan salah satunya. Apa? Tidak sholat. Lalu mengaku Islam. Di mananya? Wong rukun Islam ada 5. Jadi jangan cuma mengaku Islam tapi tidak sholat. Ibaratkan apa? Tarkus sholat. Perbedaan Islam dengan kafir itu meninggalkan sholat. Sehingga walaupun muslim kalau meninggalkan sholat, apa bedanya dengan orang kafir? Gitu ya. Nah sehingga apa? Hati-hati gitu loh. Makanya orang yang tidak sholat, misalnya jadi di akhirat itu didapat kunci surga, maka kuncinya itu tidak ada giginya katanya. Ya. Maksudnya apa coba? Kunci kalau kita buang giginya, maka tidak berguna lagi ke gembok itu. Iya, tidak akan lagi buat buka itu tidak bisa. Sehingga kalau orang itu muslim tidak sholat, oke dikasih kunci, tapi tidak ada giginya. Maksudnya giginya kunci itu loh. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam gembok, tidak berfungsi gembok itu, tidak akan terbuka. Nah seperti itu. Gitu. Makanya hati-hati, ya, ayo mulai sekarang ya. Ingat, jangankan kita meninggalkan sholat. Mengakhirkan sholat aja itu celaka. Wailul. Ya. Orang celaka, orang yang meninggal, orang yang sholat tapi dalam sholatnya sahun. Apa? Mengulur-ngulur waktu. Nah terus kalau ancaman yang tidak sholat, hati-hati. Apa? Pertama, neraka sakor. 2, perbedaan kita dengan orang kafir itu tarkus sholat, meninggalkan sholat. Kalau kita tidak sholat, apa bedanya dengan mereka? Gitu ya. Sebenarnya saya banyak tadi itu yang mau saya sampaikan. Tahu udah fokus saya itu ya. Udah banyak yang lupa gitu. Jadi saya hentikan sampai di sini. Ya, mungkin nanti bisa diteruskan lewat tanya jawab ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa sekali ya pencerahannya dari Ustaz Tahta. Menerangkan tentang Isra Mi'raj ya, tentang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu dinamakan Isra, dan Mi'raj itu sendiri adalah perjalanan Rasulullah dari
Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ataupun ke langit ketujuh ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali kepada Ustadz atas penjelasannya. Sedikit saya akan mengutip ya hadis yang diterangkan oleh Ustadz Tahta tadi, bahwa pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila kita meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Itu ya, Ibu Bapak semua. Di dalam hadis diterangkan oleh At-Tabari ya, dengan sanad sahihnya, bahwa antara orang Muslim dan orang kafir itu pemisahnya adalah di sholatnya. Berarti pada intinya kalau kita mengaku seorang Muslim tapi tidak sholat, jadi kita sudah seperti orang yang kafir begitu ya Ibu Bapak semuanya. Dan saya akan sedikit membacakan di sini, menjelaskan juga dosa apa saja ketika kita meninggalkan sholat subuh, misalkan duhur, asar, maghrib, dan isya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, sebelum kita melakukan sesi tanya jawab, biar semua saudara Ibu Bapak tahu, ketika kita meninggalkan sholat subuh ya, satu kali saja meninggalkan, maka kita dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun yang sama dengan 60.000 di dunia. Coba 30 tahun di akhirat itu sama dengan 60.000 dengan kita hidup di dunia. Coba itu baru satu sholat saja ya Ibu Bapak semua. Bagaimana kalau misalnya kita tinggalkan 2 ataupun 3 sholat coba. Ini yang harus kita sedikit ya, itu kan tanyakan kepada diri kita ya masing-masing, sudah benarkah kita sudah melakukan perintah-perintah Allah dalam arti melakukan sholat itu dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan. Terus yang kedua, kalaulah kita meninggalkan sholat duhur, satu kali saja meninggalkannya, maka sama dengan membunuh 1.000 orang Islam. Coba, satu kali kita tidak melakukan sholat duhur, kita sama dengan melakukan 1.000 orang Islam, membunuh 1.000 orang Islam. Lalu bagaimana kalau kita sampai tidak melakukan 2 ataupun 3? Sudah berapa kita membunuh orang Islam? Coba, Ibu Bapak semua ya. Itu dosa-dosanya ya ketika kita meninggalkan sholat itu ya. Terus kalau kita meninggalkan sholat asar ya, satu kali meninggalkan sholat asar, sama saja dengan kita meruntuhkan Ka'bah. Coba ya Ibu Bapak, satu kali kita meninggalkan sholat asar, perumpamaannya sama dengan kita meruntuhkan Ka'bah. Sementara Ka'bah itu sendiri adalah kiblat kita umat Islam seluruh dunia ya. Lalu bagaimana kalau kiblat itu kita runtuhkan? Bagaimana dengan nasib umat kita yang lain? Apa saudara kita yang lain? Misalkan yang ada di Amerika, di Australia, dan sebagainya. Coba kita pikir ya, Ibu Bapak semua. Itulah dosa-dosa yang apabila kita meninggalkan sholat itu yang saya sebutkan tadi. Terus yang selanjutnya, kalaulah kita meninggalkan sholat maghrib, satu kali dalam meninggalkan sholat maghrib, yaitu sama saja dengan kita berzina dengan orang tua kita. Itu dosanya sama berzina. Nah, bagaimana kalau kita meninggalkan 2 atau 3 kali dalam waktu kita, maghrib ya misalkan. Berapa kali kita dosanya seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Itulah dosa-dosa yang harus kita ketahui ya, biar kita di sini termotivasi untuk rajin beribadah kepada Allah, yang terutama yaitu ibadah sholat, karena tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz kita, kalaulah seseorang itu baik sholatnya, maka insya Allah amalan-amalan yang baik akan diterima dan ikut baik di hadapan Allah. Tapi begitu sebaliknya, serajin apapun kita bersedekah, sebanyak apapun kita bersedekah, serajin apapun kita baca Al-Quran, dan sebaik apapun kita kepada orang lain, tapi kita meninggalkan sholat-sholat kita, maka apa yang kita lakukan kepada orang-orang itu, sedekah ataupun bacaan Al-Quran kita, ataupun sikap baik kita kepada orang di hadapan Allah, tidak akan ada nilainya sama sekali. Terus yang terakhir, bagaimana kalau kita meninggalkan sholat isya? Kalaulah kita meninggalkan sholat isya dalam satu kali saja di dalam hidup kita, sama dengan Allah itu tidak meridhoi kita untuk kita hidup di muka bumi Allah. Coba Ibu Bapak ya, Allah tidak ridho dengan orang yang tidak melakukan sholat itu, yang meninggalkan sholat isya. Allah tidak ridho kita hidup di muka bumi, dan Allah juga tidak ridho kita untuk memakan dan meminum apa yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu kalau Allah tidak meridhoi kita hidup di dunia ini,
Allah tidak meridhoi kita untuk memakan rezeki yang telah Allah berikan. Kita mau minta ke siapa coba? Adakah selain Allah yang memberi ke kita rezeki? Adakah selain Allah yang bisa memberikan kita perlindungan, tempat? Ada tidak? Pastinya itu tidak ada. Jadi saya di sini mengajak kepada diri saya sendiri, terutama kepada ibu bapak semua saudara-saudara saya yang saya cintai. Ayolah, mulai sekarang kalau masih kemarin kita malas sholat ya, malas misalkan mengundur waktu sholat kita, marilah mulai sekarang kita coba untuk kita sholat tepat waktu sesuai yang ditentukan oleh waktunya tersendiri. Misalkan duhur, kalau jam sini Malaysia ya, jam 1.27 masuk waktu duhur. Terus kalau sore, kalau asar jam 4.37 sudah masuk waktu asar. Kalau maghrib jam 7.27 sudah masuk maghrib dan seterusnya. Itu marilah kita sekarang cobalah. Kalaupun kemarin misalkan udah mau asar baru kita sholat ya kan, misalkan baru masuk duhur tinggal udah 1 jam baru kita mau sholat. Sekarang ayolah kita tukar ya ibu bapak semua. Jadilah kita menjadi orang melakukan sholat itu tepat pada waktu, karena diri nantinya yang insya Allah akan membela kita juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cuma sedikit ini yang bisa saya bagikan kepada ibu bapak semua saudara. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi kekuatan iman kita, kekuatan ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari kemarin-kemarin. Untuk sesi selanjutnya di sini saya berikan peluang ya kepada ibu bapak seperti yang saya janjikan tadi mengenai pembahasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Tahta. Di sini sekarang sesi ataupun pembukaan untuk tanya jawab. Jadi saya berikan waktu dan tempatnya kepada ibu ataupun bapak yang ingin bertanya tentang Isra dan Mi'raj ataupun tentang sholat itu sendiri. Saya berikan waktu dan tempatnya untuk ibu bertanya di sini. Silakan, mungkin dari siapa dulu? Silakan speak up ya ibu bapak semua. Ya, tunggu ya Ustadz ini. Ya, saya tahu lah seperti Ustadz ini itu bagaimana meninggalkan sholat subuh, duhur, asar, maghrib itu ada hukuman dosa-dosa tersendiri. Itu benar. Tapi jangan kita kayak ada masuk akal gitu. Masa seperti berzina dengan orang tua, membunuh 1000 orang muslim misalnya gitu ya. Kayak ada masuk akal kan. Nah gini, karena memang kita di akhirat itu ya, berapa triliun tahun kita di sana di neraka, tapi tetap kita akan masuk surga gitu loh. Itu bedanya. Kalau orang non muslim kan sudah kekal. Nah kita kalau ingin tidak lama di neraka, ya jangan banyak dosa. Terutama dosa yang penting-penting. Dosa besar itu apa? Nah, ini banyak ya. Tapi yang nyata itu dosa besar itu dosa yang mana dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan hukumannya. Misalnya zina ada 2, muhson, goiru muhson. Kalau muhson dirajam, kalau goiru muhson itu dicambuk 100 kali dan diasingkan. Kalau mabuk dicambuk 40 kali, membunuh dibunuh. Ya, berarti itu dosa besar. Karena Allah mengharamkan juga memberi hukuman, itu dosa besar. Langsung meninggalkan sholat, ada mengatakan dosa besar itu. Nah, saya nggak benar dikatakan Ustadz Eni itu, kalau meninggalkan sholat subuh, bagaimana hukumannya? Itu benar. Kalau duhur apa gitu. Karena memang ini akan terjadi ke kita. Memang seperti itu hukumannya. Tapi berapa ratus atau berapa ribu tahun pun kita di neraka, pada akhirnya tetap akan masuk surga. Karena memang kita di dunia ini, kata ulama, ibaratkan kita hidup itu 8 menit. Kalau diukur dengan akhirat. Makanya 8 menit ini kok kita tidak gunakan untuk kebaikan gitu loh. Padahal kita itu 8 menit loh. Setelah itu kita akan menghadapi kehidupan yang tidak pernah mati udah. Makanya jangan sampai ibaratkan gini, orang ulama menggambarkan gini. Ingat ya, kita hidup itu ibaratkan berlayar. Lalu kita singgah di satu pulau. Ingat, pulau ini bukan selamanya loh. Cuma singgah. Setelah itu kita akan berjalan lagi. Makanya jangan terlena di pulau ini. Maksudnya gini, kita hidup di dunia ini satu kali dan sebentar. Maka gunakan apa yang diinginkan oleh Allah. Apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menghidupkan kamu
menciptakan kamu di dunia ini semata-mata agar supaya beribadah kepadaku. Ini yang harus dinomorsatukan. Jangan sampai kita ibaratkan berlayar, berhenti di satu pulau, tinggal di situ terus. Lupa kepada tujuan aslinya. Jangan gitu ya. Nah, sehingga merinding kita itu. Saya sendiri merinding melihat 5 waktu yang ditinggalkan, salah satu saja luar biasa dosanya barusan yang disampaikan oleh Ustadz Eni gitu. Jangan sampai terlena. Ingat, hidup cuma sebentar. Makanya kata ulama itu, kita di dunia ini ibaratkan itu apa ya? Kita setelah mati ya. Itu sebenarnya bukan mati. Justru inilah hidup itu. Justru kita itu ketika hidup sekarang ini sebenarnya apa ya? Bukan ini intinya. Justru ketika kita sudah mati, inilah hidup yang sebenarnya. Karena tidak akan mati lagi. Masa kita hidup di dunia yang cuma 8 menit, kita gunakan, mengorbankan kehidupan yang kekal. Kan eman. Ya, makanya ayolah ibadahnya ya kepada Allah diatur. Terutama sholat. Gitu ya. Ancamannya luar biasa. Ya, oke, silakan yang mau nanya tentang masalah ini. Terutama tentang tema ini yang berkaitannya. Insya Allah saya dengan Ustadz Eni akan saling melengkapi. Oke, monggo. Iya, kan biasa, Masya Allah Ustadz ya. Nah, tadi tambah lagi dari Ustadz ya, semoga jadi inspirasi buat kita semua. Mungkin pertanyaan pertama saya akan ketik di sini ada chat ya dari Aba Obel. Saya akan bacakan ya untuk Ustadz Tata. Pertanyaannya begini, apakah sholat itu instruksi dari Allah atau dari Allah? Ini gimana maksudnya ya? Ataukah oleh-oleh dari Allah? Itu ulangi ya Ustadz. Pertanyaannya, apakah sholat itu instruksi dari Allah atau oleh dari Allah? Itu pertanyaannya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, saya berikan tempat dan waktunya kepada Ustadz Tata. Silakan. Saya terima kasih. Iya, jadi semua para nabi pun sama ya. Sama yang namanya manusia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya semua para nabi itu ya sholat. Ya, tapi bentuk sholatnya itu beda-beda. Menurut ulama, sholatnya Nabi Adam itu ibaratkannya apa? Cuma apa ya? Tidak seperti kita. Bahkan sholatnya Nabi Sulaiman ya cuma pokoknya diam. Diam memfokuskan dirinya ibadah kepada Allah. Apakah itu ada baca-bacaannya? Pokoknya diam. Tidak seperti kita. Jadi ada yang cuma berdiri, ada yang cuma ada sujud. Ya. Lalu ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, semua ibadah bentuknya sholatnya para nabi itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Apa? Ada angkat tangannya, Allahu Akbar, ada ruku, ada sujud. Kalau dulunya sujud saja ada, nabi-nabi dulu itu sholatnya. Ada yang cuma ruku saja, ada yang cuma berdiri, diam mudah, memfokuskan. Nah, ketika Nabi Muhammad, ternyata semua ibadah bentuknya itu prakteknya disempurnakan di dalam Islam. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Gitu ya. Jadi memang itu oleh-oleh dari Allah. Bukan cuma oleh-oleh. Karena memang tugas kita kan dihidupkan untuk ibadah. Sehingga umatnya Nabi Muhammad juga diberi kewajiban sholat itu. Gitu loh. Bahkan asal-usulnya Isra itu gini. Nabi Muhammad selalu diejek oleh orang Yahudi. Muhammad, engkau kan Nabi, utusan. Seharusnya kan punya ibadah. Masa kamu sholatnya seperti kami? Puasanya ikut-ikut kami? Karena memang Nabi Muhammad itu ya, sebelum ada kewajiban-kewajiban, dia tetap sholat. Tapi sholatnya tidak seperti 5 waktu itu. Terus ada puasanya. Puasanya sama seperti orang-orang Yahudi itu. Israel kan. Kiblatnya pun berkiblat ke Baitul Maqdis. Bukan ke Ka'bah. Buka Baitul Maqdis itu selama 16 bulan. Lalu dipindah oleh Allah ke Ka'bah. Nah, akhirnya karena diejek, masa tidak punya ibadah, puasa aja tidak punya kewajiban dari Tuhanmu. Akhirnya diberi kewajiban puasa bahkan lebih keren, lebih sempurna, lebih hebat. Apa? 30 hari. Sholat juga gitu. Kalau dulu dihina, diejek karena tidak punya kewajiban sholat, akhirnya oleh Allah diberi sholat bahkan 50 waktu pertamanya. Karena memang kalau orang Yahudi itu sholatnya cuma 3 waktu. Makanya ketika Musa mengatakan, tidak kuat umatmu, turun 5, turun 5, turun 5, sampai tinggal 5. Apa kata Musa? Tidak kuat umatmu. Apa kata Nabi Muhammad? Enggak, saya malu sudah bertemu dengan Allah. Masa mulai dari 50 sampai tinggal 5. Tapi tetap unggul. Karena orang Yahudi itu sholatnya cuma 3 waktu.
Kalau Islam 5 kan lebih 2 masih. Nah, tetap keren gitu. Tetap apa? Seakan-akan Nabi diadu. Mana umatnya siapa yang lebih keren ibadahnya kepada Allah, yang lebih berlomba-lomba. Ternyata Islam lebih unggul. Ya, kalau mereka 1 hari misalnya puasa, kita 30 hari. Nah, mereka 3 waktu, kita 5 waktu. Bahkan pada awalnya 50. Gitu ya. Nah, sehingga itu memang di samping itu hadiah untuk umatnya, tapi ternyata oleh umatnya dianggap berat. Padahal itu nikmat sebenarnya. Nah, dari samping itu juga memang ibadah kewajiban kita dihidupkan oleh Allah untuk ibadah sehingga diberi kewajiban sholat gitu ya. Oke, silakan. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz saya yang sudah menjawab pertanyaannya ya. Jadi saya kutip ya dari jawaban beliau itu Rasulullah diberikan 5 waktu di dalam sholat, tapi pada intinya satu sholat Allah berikan kebaikan. Sama juga 2 sholat 10 kebaikan, berarti juga poinnya ke 50 juga sebenarnya ya Bapak semua. Karena setiap sholat yang kita lakukan, sholat subuh itu dapat 10 kebaikan, sholat duhur 10 kebaikan, asar kebaikan, 10 kebaikan, dan seterusnya berarti juga 50. Terima kasih ya Ustaz. Saya memberikan tambahan ya, minta maaf. Untuk selanjutnya, Ya, butuh itu. Yes, Masya Allah, luar biasa ini ya. Kolaborasi ya Ustaz ya. Oke, kayaknya aku ada pertanyaan. Oh, maaf. Inilah penyakit saya. Maaf ya. Terima kasih atas sarannya. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi saya di sini melihat Bunda Betty mengacungkan tangan. Silakan Bunda ya, kalau ada pertanyaan dibuka mute-nya. Silakan. Iya, Halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Bunda. Yang ingin saya tanyakan tadi ternyata sudah terjawab tadi oleh Pak Ustadz tentang apa? Tentang sholat yang sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu sholat yang bagaimana yang dilaksanakan oleh kaum Nabi Muhammad pada waktu itu. Ternyata sudah dijelaskan. Terima kasih. Cuma itu yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih luar biasa ya Bunda ya. Ternyata pertanyaan yang ingin Bunda tanyakan tadi sudah dijelaskan ataupun dipaparkan oleh Ustadz Tata. Untuk selanjutnya ini ada yang angkat tangan dari Saudari Ukti PP. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh nanya, tapi ini sebenarnya pertanyaan dikit agak apa ya, nggak nyeleneh sih, cuman kenapa sih Isra Mi'raj terjadinya pada malam hari gitu loh. Cuman itu aja sih, pengen tahu aja. Oke, pertanyaan itu saja sudah cukup pertanyaannya. Iya, iya. Kenapa Allah, dipilih pada malam hari gitu Oke. terjadinya? Ini pertanyaan yang cukup simpel sekali ya, tapi mungkin menusuk hati juga. Ini pertanyaannya bagus ya, biar kita juga tahu kenapa Isra Mi'raj itu dilakukan di malam hari, kenapa tidak di siang hari. Mungkin begitu pertanyaannya ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Ukti BP, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Tata. Silakan dari saya, terima kasih. Oke, pertama memang waktu saat malam itu waktu yang mulia, waktu yang hening banget lah ya. Nah, 2, memang Rasulullah saat itu memang ibaratkan tidur gitu ya. Lalu apa? Didatangi malaikat, mau diisrokan, lalu bahkan beliau itu dibedah. Ya, ibaratkan disucikan gitu ya. Kalau kita sholat aja harus suci dengan wudhu, apalagi bertemu dengan Allah Rasulullah. Makanya di dalam hadis itu dibedah, baik hatinya ibaratkan dicuci semua. Karena para nabi itu juga manusia. Sifat-sifat manusia itu sama, makan, ya minum gitu ya. Terus tidur. Makanya sifatnya nabi itu al-aradul basyariyatul lati la tu'addi ila nasib fi marati bihimul aliyah. Sehingga beliau juga ketika mau bertemu dengan Allah bukan hanya suci seperti wudhu, enggak. Semua isi tubuhnya itu dibuang semua, dicuci lah. Ibaratkan dioperasi dengan cara malaikat. Bukan seperti dokter ke kita, enggak gitu ya. Nah, sehingga apa? Makanya dalam kisah itu, Rasulullah itu dari cepatnya. Mi'raj, Isra Mi'raj, kembali lagi. Tempat yang didudukin tadi itu masih hangat gitu. Dari singkatnya. Karena memang ukuran Allah sudah, bukan ukuran kita. Makanya ketika beliau besoknya cerita, semua orang Arab
dikatakan Nabi Muhammad itu gila. Karena sesuatu tidak mungkin, mana mungkin zaman itu kan. Kalau zaman sekarang kan masih bisa, masuk akal. Ya. Tapi zaman dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan butuh 1 bulan perjalanan. Ini kok cuma 1 malam coba. Tiba-tiba besoknya cerita. Ya disitulah hikmahnya memang. Waktu malam besoknya cerita, dan pada malam itu memang waktu yang hening gitu deh ya. Nah cuma gitu aja. Karena pertanyaan itu singkat banget gitu. Seharusnya saya itu singkat juga. Iya, Oke, silakan. Iya, makasih Ustaz. Maaf ya kalau pertanyaannya sedikit ini. Jalan. Bagaimana Ukti? Iya. Ukti Pipit, jawabannya sudah puas? Iya, insya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, dari jawaban Ustadz Atta semoga menjadi ilmu ya dari kita semua. Kenapa Isra Mi'raj itu dilakukan di malam hari? Karena malam itu adalah waktu yang sangat suci, yang sangat indah, yang sangat bagus ya. Untuk kita beribadah juga, bahkan kita disarankan di malam hari ya, tengah malam ya, untuk bertahajud ataupun istikharah kan. Nah, disarankan untuk tengah malam, bahkan diwajibkan tengah malam itu ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan ya. Dari Abi Febriani ya. Nah, pertanyaannya saya akan bacakan Ustadz, ini ada di live chat. Ustadz, minggu kemarin saya ikut pengajian tafsir. Kata Pak Ustadznya, kalau ada orang yang jarang sholat tapi membawa iman sebiji zarroh, ketika sakaratul maut dia akan masuk surga. Gitu ya pertanyaannya. Nah, akhirnya setelah disiksa di neraka. Dalam jangka waktu yang lama, Mas Allah, kok nggak ada komanya ya. Tapi tadi kata Ustadz, kalau orang tidak sholat, dia tidak akan masuk surga. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Mungkin begitu pertanyaannya. Terima kasih Ustadz ya. Untuk memberikan jawaban dari pertanyaan dari TP Briani ini, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Tata. Terima kasih. Oke, jadi gini ya. Kalau kita mempelajari semua tentang Islam, Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, dan kitab-kitab yang lainnya, maka kita banyak referensi dalil. Dalil itu tidak bisa kita ambil 1, 2, enggak. Tapi kita gabungkan, lalu apa hikmahnya? Nah, ketika ada hadis-hadis, orang tidak sholat, ya, maka ibaratkan dapat kunci tidak ada giginya. Juga orang tidak sholat, maka berapa ribu tahun di neraka gitu. Tapi nanti ada hadis juga. Allah memasukkan ke surga, ya, selagi dia masih ada iman, gitu ya. Biji sawi kalau bahasa Jawanya itu akan tetap ditolong. Jadi orang masuk neraka itu banyak cerita-cerita itu. Bahkan ada gini ya, kamu kalau nanti masuk neraka, mudah-mudahan kamu kumpul dengan orang non-muslim yang cerewet. Karena nanti gini, ibaratkan saya ya dengan orang Kristen itu selalu debat. Tiba-tiba orang Kristen itu bilang gini ke saya nanti di neraka, Tahta, kamu dari dulu mengaku Islam selamat, menyembah Allah, ternyata kamu bersama saya masuk neraka. Akhirnya Allah tidak terima. Langsung saya dimasukkan ke surga. Gara-gara cerewetnya orang ini. Ibaratkan apa? Allah tidak terima. Seakan-akan ini orang yang menghina saya. Wong saya itu beriman kepada Allah. Kok dia mengatakan, apa bedanya kamu dengan aku? Wong kamu menyembah Allah. Nah, ibaratkan gini, saya dengan Ustadz Eni, ya. Saya ini anaknya saya dengan Ustadz Eni ini melanggar suatu kesalahan lah kepada orang tua saya. Tiba-tiba saya dengan Ustadz Eni ini sama-sama dihukum. Ya, yang memberi hukuman ibu saya, ayah saya misalnya. Apa kata Ustadz Eni? Tahta, percuma kamu itu anaknya. Tetap aja sama seperti saya dihukum. Akhirnya orang tua saya tidak terima. Oh iya ya, kamu mengatakan seperti itu. Udah Tata, kamu saya bebaskan karena kamu anak saya. Ibaratkan seperti itu. Jadi dalil-dalil, ya itu hikmah. Juga ada ancaman, ambil hikmahnya. Ketika ada dalil-dalil orang yang tidak sholat 1 kali subuh, maka akan berapa ribu tahun di neraka. Itu benar. Itu hikmahnya supaya kita tidak meninggalkan sholat subuh. Tapi bagi orang yang sudah banyak dosanya, jangan putus asa. Ingat belas kasihnya Allah. Kalau Allah sudah memaafkan, ya, bahkan kalau kita punya iman sedikit saja, akan ditarik nanti. Akan dipindahkan ke surga. Gitu. Jadi dalil-dalil seperti itu, baik di tafsir, memangnya seperti itu. Tapi ada hikmahnya yang kita petik. Gitu. Jadi bukan berarti
ini bertentangan. Enggak. Memang nanti Allah sendiri yang mengatur sesuai dalil-dalil itu. Ada orang, makanya ada juga hadis gini ya. Kamu akan apa? Orang yang membaca la ilaha illallah akan masuk surga. Wa in saraka. Walaupun dia pezina, pemabuk, pembunuh. Nah, apakah kita dengan dalil itu kita harus berzina, pembunuh karena tetap dia akan masuk surga? Ya enggak. Ya, maksudnya itu kalimat sakral itu. Siapapun yang melakukan la ilaha illallah, baik itu penzina, pemabuk apa, mengatakan itu tetap berlaku. Dakhalal jannah nantinya. Gitu loh. Karena apa? Kalau tidak seperti itu, berarti kalau orang sudah berzina mengatakan itu tidak berlaku dong. Enggak, tetap berlaku untuk dia. Caranya apa? Ya tetap harus bertobat gitu. Jangan diartikan karena sudah ada dalilnya gini tahta. Buktinya wa in saroko. Walaupun mencuri, wa in berzina. Apakah dengan dalil itu kita mau berzina, mau mencuri, mau mabuk? Karena tetap dalam hadis itu tetap masuk surga karena la ilaha illallah. Ya tidak, ada proses juga nanti dengan dalil-dalil yang lain. Gitu ya. Oke, silakan. Bisa ada nih. Luar biasa sekali ya jawabannya. Bagaimana Ibu Febriani, Ibu siapa tadi? Iya, dengan jawabannya Ibu bagaimana? Nanya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallah. Iya, sudah mengerti. Pada intinya Ibu ya, walaupun ada dalil yang mengatakan demikian, pada intinya sholat itu haruslah kita kerjakan, Bu. Karena apa? Pertama sebenarnya dalam perintah dalam rukun Islam itu adalah sholat. Syahadat itu cuma cap saja orang itu Islam gitu ya. Tapi poin pertama yang Allah perintah itu adalah sholat, bukan haji dulu, bukan zakat dulu, tapi sholat dulu gitu ya Bu ya. Mungkin biar bisa dipahami ya. Kita syahadat pertama itu cuma cap aja biar orang itu tidak kafir lagi kan gitu. Coba pengecapan sebagai muslim. Jadi ketika jadi muslim harus lakukan sholat dulu karena untuk haji juga tidak wajib bagi yang mampu kan gitu. Untuk puasa cuma 1 tahun sekali, bukan tiap hari. Tapi yang namanya sholat tidak ada ceritanya 1 tahun, 2 tahun ataupun apa itu tiap hari wajib kita kerjakan. Sekalipun kita sakit kan di dalam Islam boleh berbaring. Iya kan, boleh duduk dan sebagainya. Begitu Ibu ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi menarik dari Bunda Betty. Ini dari pertanyaannya Bang Anto ya. Saya bacakan ya Ustadz. Ini ada di live chat. Mohon ditanyakan, apakah Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj cuma rohnya yang diangkat oleh Allah atau bersama jasadnya Nabi Muhammad gitu mungkin maksudnya. Mungkin begitu ya pertanyaannya ya. Apakah Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu cuma rohnya saja ataupun bersama jasadnya? Mungkin begitu pertanyaannya ya Ustadz ya. Untuk menjawab pertanyaan ini saya berikan tempat dan waktunya kepada Ustadz Tahta. Dari saya sekian, terima kasih. Oke. Jadi kalau masalah Isra itu sudah jelas ya. Nah, Mi'rajnya ini ada khilafiyah ulama. Apakah itu rohnya gitu ya atau dengan jasadnya. Tapi kenapa kok ulama kebanyakan dengan jasadnya? Karena melihat hadis bahwa tempatnya duduknya Rasulullah itu masih hangat ketika beliau turun. Nah, makanya kan ada khilafiyah, makanya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Coba, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Mana mi'rajnya? Nah, karena memang yang mi'raj inilah yang ada khilafiyahnya nanti. Tapi tetap itu memang bertemu dengan Allah. Hanya saja khilafiyahnya apakah rohnya, apakah jasadnya. Sama dengan Isa. Isa itu wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Di ayat setelahnya barrafa'ahullah. Nah, rafa'ah di situ ulama beda pendapat. Apakah dengan jasadnya atau rohnya saja. Karena kalau secara nahwu rafa'ah itu biasanya bukan fisik. Tapi ibaratkan sifat atau sama dengan gini. Rafa'ah. Yarfa'illah dari lafaz rafa'a. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajat. Nah, berarti derajat itu apakah fisik? Kan enggak, namanya derajat kan bukan fisik. Sama dengan barrafa'ahullah. Nabi Isa diangkat. Nah, rafa'a di situ biasanya bukan fisik gitu loh. Sehingga ada khilafiyah ulama. Nah, makanya dalam Isra Mi'raj, Isra-nya disebutkan dalam Al-Qur'an dan tidak ada khilafiyah. Nah, kalau Mi'rajnya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi tetap itu kejadian Mi'raj bertemu dengan Allah, hanya saja ada khilafiyah apakah dengan jasad apa dengan rohnya. Tapi wallahu a'lam, tapi yang benar Allah Isra juga Mi'raj, sama-sama benar itu sudah.
Gitu ya. Oke, silakan. Jawaban yang sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Semoga dengan pertanyaannya ya bisa merasa puas dengan jawabannya. Itulah dari jawaban Ustadz kita ya tentang yang tadi ditanyakan bahwa Rasulullah itu bersama rohnya ataukah dengan jasadnya sekali. Itulah jawaban dari Ustadz kita. Semoga bisa dipahami begitu. Di sini bentar Ustadz. Oh, ingatkan ada chat. Maaf ya. Untuk selanjutnya saya berikan pertanyaan. Ini ada yang angkat tangan saudara kita atau bapak kita, yaitu Bapak Arif atau Pejuang Subuh. Silakan untuk Bapak Arif untuk memberikan pertanyaannya. Kami persilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ustadz ini. Assalamualaikum Ustadz Tahta dan semuanya. Mohon maaf tadi saya terlambat. Ya. Masya Allah tadi mendengar penjelasan Ustadz Tahta sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan bahwa ternyata Isra Mi'raj itu selain juga perintah sholat diturunkan kepada Nabi Muhammad, kita juga tahu bahwa dahulu diperintahkan untuk 50 waktu ternyata menjadi 5. Dan itu ternyata kita juga berat sekali dengan 5 itu Pak Ustadz. Jadi tapi saya rasa alhamdulillah dengan sholat yang kita kerjakan ini dengan keikhlasan hati sebenarnya itu juga membuat hati kita tenang karena di situ juga banyak sekali manfaat-manfaat, faedah-faedah yang kita dapatkan dari sholat karena sholat itu sebenarnya kalau makna yang saya pribadi tangkap itu untuk kita diri kita sendiri Pak Ustadz. Jadi saya rasa itu mungkin apa yang saya rasakan mohon untuk diluruskan apakah benar atau salah. Kalau sebenarnya selain memang mentaati perintah Allah, sholat itu juga untuk diri kita sendiri itu sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Terus yang kedua ini Pak Ustadz, pertanyaan saya mungkin ini agak umum di telinga kita bahwa perintah sholat itu 5 digembar-gemborkan oleh si meme kece itu tidak ada dalam Quran. Akan tetapi sebagai seorang Muslim kepada baginda Nabi Muhammad SAW, saya tidak ada keraguan sedikit pun akan perintah-perintah beliau. Itu mungkin 2 pertanyaan itu yang saya minta pencerahannya dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik dan luar biasa sekali ya. Beliau yang saya bisa tangkap, kenapa di Al-Quran perintah untuk melakukan sholat 5 waktu tidak ada, mungkin begitu ya. Yang pertama, maaf tadi saya sedikit kurang panjangan, maaf sekali ya. Untuk memberikan jawaban dari pertanyaan dari Bapak Arif, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Tata. Dari saya, terima kasih. Yang pertama tentang sholat itu kan kewajiban ya. Iya, saya memahami bahwa sebenarnya sholat itu sebenarnya kalau dirasa-rasakan walaupun terkadang kita malas karena kerjaan atau lain sebagainya, mungkin lagi nanggung debat dan lain sebagainya, kayaknya itu sebenarnya untuk kita sendiri. Itu yang saya rasakan itu mungkin seperti itu. Mohon dijelaskan. Oke, gini ya. Di sholat itu ya, kalau saya baca ilmu tasawuf ya gini, Allah itu mengatakan gini, saya heran kepada manusia. Saya mewajibkan mereka sholat, ibaratkan saya rantai mereka. Supaya mereka itu saya paksa masuk surga. Tapi mereka tidak mau. Berarti orang yang tidak mau sholat itu tidak mau masuk surga. Ibaratkan kita memelihara domba. Kita ikat dia. Lalu kita seret, mau diantarkan ke tempat rumput yang hijau-hijau. Kok tidak mau? Gitu. Nah, sholat itu seperti itu. Sebenarnya Allah memberi kewajiban kepada kita itu supaya kita masuk surga sebenarnya. Sehingga kalau kita itu malas, gitu. Ibaratkan kita tidak mau sebenarnya. Gitu. Makanya sholat itu sebenarnya kebutuhan kita seharusnya memang. Makanya kata Allah dalam ilmu tasawuf juga begini ya. Manusia itu heran ya. Saya heran itu. Mereka itu tak perintahkan wajib sholat supaya masuk surga, kok mereka itu tidak mau.
Ya, merasa seakan-akan kebutuhan saya. Padahal enggak. Andai kan kalian seluruh dunia ini manusia tidak taat kepadaku, tidak sholat, itu tidak pernah menurunkan derajatku. Atau ketika kamu sholat semua satu dunia ini manusia, sholat semua taat, itu juga tidak menaikkan derajatku. Coba, berarti dalam kata-kata ini, sholat itu butuh kita. Allah itu tidak butuh apa-apa gitu. Nah, sehingga benar apa yang dikatakan barusan ya, memang kebutuhan kita seharusnya. Ada lagi dalam kitab tasawuf itu gini, aku mewajibkan sholat kepada manusia dan ditetapkan waktunya agar supaya manusia tidak lalai. Karena Anda kan tidak cuma begini, kamu wajib sholat 5 waktu, maka kita akan lalai. Makanya diberi waktu. Kalau duhur jam berapa? Anggaplah jam 12 ya. Kalau maghrib ketika terbenamnya matahari. Ya, atau nanti subuh ketika apa? Fajar. Itu agar supaya kita itu memperhatikan waktu itu. Juga waktu diperpanjang supaya kita bisa memilih waktu yang luas. Misal sholat duhur. Walaupun kita itu tidak sholat langsung, setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian, masih tetap sah. Jadi Allah memberikan waktu yang tepat, diberi waktu supaya orang tidak lalai. Gitu loh. Memperhatikan waktunya. Dan diberi waktu yang panjang supaya kita leluasa memilih waktu itu. Apakah 5 menit kemudian, apa 10 menit, atau 10 menit, setengah jam kemudian, itu masih kita milih, luas. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut KC, ya, ini tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Islam. Kata siapa? Karena kamu tidak tanya ke tahta. Coba nanya ke tahta ya. Wa aqimi sholat tarafain nahar wa zulafa minal lail. Nah, jadi di sini gini. Dan dirikanlah sembahyang atau sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, jadi tarafain nahar wa zulafa ini siang, yaitu apa? Duhur, asar. Ya, yang masuk ke malam seperti apa? Maghrib, isya, subuh. Itu gitu dalam tafsirannya. Sehingga ayat ini, ya surat 11 ayat 114, ini sholat 5 waktu ini. Ya, nanyanya ke orang-orang yang tidak tahu, ya tidak ngasih tahu dalil. Gitu ya. Oke, apa lagi pertanyaannya? Ya, terima kasih sekali Pak Ustadz. Itu memang kalau dilihat konteks Isra Mi'rajnya kan sepertinya nggak masuk akal, tapi dengan penjelasan Pak Ustadz tadi yang ada dalil itu. Terima kasih sekali Pak Ustadz, ini membuka cakrawala pengetahuan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sedikit maaf Ustadz sebelum dilanjut, tolong kondisikan dulu ya noise Ustadz ya, minta maaf sekali ya. Pakai handfree ya atau gimana ini? Oke, cukup. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya jawabannya. Itu Bapak ya, tadi jawabannya ada di surat 11 ya. 11 ya. Maaf, surat 11 saya salah ya. Nah, itu jawabannya, perintah sholat itu sebenarnya dimaksudkan di ayat tersebut, karena di situ sangat terang sekali dan jelas sekali ada waktu siang dan waktu malam. Kalau siang meliputi duhur dan asar, dan malam itu sendiri dari maghrib sampai ke subuh itu waktu malam, begitu ya. Semoga bisa dipahami ya untuk saudara Bapak semua. Terima kasih ya. Untuk yang selanjutnya saya mungkin bagi peluang ya 2 pertanyaan lagi ya. Kasihan sama Ustadz Tahta dari tadi ya dikeluarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik dan luar biasa ya. Saya berikan peluang untuk tanya jawabnya untuk 2 orang. Mungkin kita akan tutup di jam, kalau jam Indonesia mungkin setengah 11 ya. Kalau di jam saya di sini adalah setengah 12 ya. Nah, berarti kita ada waktu di sini untuk sesi tanya jawab. Ada dalam 17 menit lagi ya Ibu Bapak semuanya. Jadi untuk yang ingin bertanya yang selanjutnya, saya berikan waktu untuk 2 orang bertanya ya. Sekali lagi saya berikan waktu untuk 2 orang bertanya dari Ibu Bapak. Silakan yang mau bertanya lagi, saya berikan waktunya. Halo Ibu Bapak, ada pertanyaan lagi? Halo? Iya, mungkin sepertinya lagi mikir untuk bertanya apa lagi ya, karena Oh iya, ini IPP udah biasa sekali Pak Ustadz ini. Iya, oke. Kita punya waktu, saya terangkan lagi ya sebelumnya, kita punya waktu 16 menit dari sekarang ya. Biar Ustadz Tata juga. Iya, silakan apa?
Enggak, itu di live chat ada yang di live chat, di chat ada yang bertanya tentang buruk. Di live chat ya? Ya bukan di live chat, di chatan Zoom kita ini ada pertanyaan. Oh, saya nggak Tentang lihat. tanya, apakah betul seperti digambarkan buruk itu seperti itu? Yang Atau mana? Yang mana ini pertanyaan? dari Abi Asa Anom. Mau tanya lagi Ustaz tentang, oh ya oke, saya akan bacakan, ya maaf ya, ini baru kebaca ya. Minta maaf, saya akan bacakan chatnya. Mau bertanya Ustadz, katanya kan, tentang burak, apakah betul seperti yang digambarkan burak itu seperti itu? Ataukah bagaimana yang sebetulnya, mohon pencerahannya. Oh begini intinya ya, saya kutip sedikit. Beliau bertanya tentang burak-burak itu sebenarnya seperti apa sih, binatang seperti apa, mungkin begitu ya pertanyaannya. Mohon dijelaskan dan diberikan pencerahannya, mungkin begitu ya dari Abah Anom. Untuk memberi menjawab pertanyaan dari beliau, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Ustaz Tahta. Silakan dari saya, terima kasih. Oke, jadi kalau saya baca hadis itu saya pernah membaca gini. Jadi buruk itu binatang yang lebih kecil dari himar gitu loh. Jadi tidak seperti kuda, lebih kecil dari itu. Digambarkan itu himar gitu ya. Lebih kecil dari himar dan ada sayapnya. Makanya Rasulullah itu ketika ke Masjidil Aqsa, bahkan himar itu di talinya itu diikat ada. Ternyata tempatnya para nabi dulu mengikat itu. Entah nabi dulu itu punya binatang apa. Yang penting tempat meletakkan, kan kalau dulu itu ya, zaman dulu kan kuda memang ya, kemana-mana. Itu menjadi setiap ada misalnya restoran kalau zaman sekarang. Kalau sekarang kan ada parkirnya. Kalau dulu itu ada parkirnya, ada juga tempat ikatannya. Nah, ternyata Nabi mengikat di situ, di tempatnya para Nabi dulu mengikat juga gitu. Nah, dalam hadis itu lebih kecil dari hemar, gitu loh. Jadi memang binatang kalau dalam hadis itu. Ibaratkan kuda, tapi hanya kayak keledai gitu ya. Lebih kecil dari himar pokoknya. Saya tidak tahu himar itu apa kalau sekarang itu, gitu. Nah, jadi kalau dalam hadis itu memang binatang, gitu. Nah, nanti kalau ada pendapat yang lain, apakah gitu, itu saya entah dapat pendapat dari mana. Karena ini keterangan dari hadis gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, selesai. Oke, terima kasih ya. Semoga bisa dipahami. Pada intinya saya sedikit menyimpulkan bahwa burak itu adalah binatang yang lebih kecil dari kuda. Mungkin ya, mungkin ini ya. Jangan itu ya Ibu Bapak ya, saya cuma menganalogikan sedikit. Berarti kalau kecil lebih kecil dari kuda itu mungkin lebih kurang dengan kambing mungkin ya, atau lebih besar sedikit mungkin begitu ya, mungkin ya. Mungkin begitu. Tapi pada intinya lebih kecil daripada kuda burak itu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ya, saya beri kepada Ibu Bapak. Yang terakhir, silakan. Ini ada chat Pak Arif. Oh ya, tadi tanya beliau Pak Ustadz, tadi 14 itu di surat apa? Lupa katanya. Kayaknya saya salah tangkap katanya. Bukan di 104 ya, tapi 111 ya Ustadz ya? Tadi ya? Halo Ustadz? Itu surat 11 ya. Surat 11, ayat? Ayat 114. Ayat 114 Pak. Oh iya, surat 11 ayat 114 Pak ya. Ayatnya 114, surat 11 ya Pak Arif. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Untuk selanjutnya ya, Ibu Bapak silakan. Tinggal satu pertanyaan lagi ya. Untuk kita di sini, kasihan Ustadz kita ya, biar beliau juga istirahat ya. Kita berikan waktunya lagi 12 menit dari sekarang, insya Allah kalau menjawab satu pertanyaan insya Allah cukup. Silakan Ibu Bapak, ada pertanyaan? Dibuka mic-nya. Halo? Tidak ada pertanyaan, ini gimana Ibu Bapak? Kalau tidak ada mungkin. Oke, gini Ustadz, boleh nggak kalau saya membuat pertanyaan perwakilan mungkin dari semua jemaah ya, biar kita juga semua tahu ya, boleh nggak Ustadz ya? Saya buat pertanyaan. Iya. Halo? Iya, Ustaz. Boleh ya Ustadz ya, oke. Saya akan bertanya,
Ini ya pertanyaan saya mungkin mewakili dari jamaah juga. Katanya Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu kan bertemu dengan Nabi. Itu dengan Nabi siapa saja gitu Ustaz ya, yang beliau temui di langit itu ataupun di surga ya. Mungkin begitu ya pertanyaannya. Silakan Ustaz, terima kasih. Oh, oke. Tunggu ya, saya ada hadis ya. Iya, kalau yang saya ingat itu di tengahnya saya tidak lupa. Yang awal dengan yang akhir saya tahu. Jadi Nabi Idris, terus Nabi Isa di langit yang kedua. Nah, terus ke Abraham langit ke-6, Musa langit ke-5, gitu. Yang saya lupa itu 3 dan 4-nya itu ya. Oke, yang ketiga saya jawab sendiri ya Ustaz ya. Saya bertanya, saya yang jawab. Masya Allah. Di langit yang keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Terus yang ketiga bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Yang kedua bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Dan yang pertama bertemu ibu bapak kita ya, manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Begitu ya ibu bapak ya. Biar kita tahu semuanya. Itu Ustaz ya, maaf ya saya bertanya, saya mau jawab ya Allah. Ya, itu. Oke ya, terima kasih mungkin untuk kajian pada malam hari ini ya. Saya tutup karena mungkin sudah habis ya untuk pertanyaannya. Yang pertama di sini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapak para jamaah semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kehadiran kita di sini semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk bisa memahami dalam agama kita yaitu agama Islam ya, biar kita paham, biar kita tahu apa itu